Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, saya Minanul Aziz, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen, sehubungan dengan banyaknya masyarakat, khususnya umat Islam, yang ragu-ragu dan bingung dalam melaksanakan peribadatan sehubungan terjadinya wabah COVID-19 atau virus corona, maka pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sragen dengan ini menjelaskan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam menghadapi wabah COVID-19 virus corona ini, pada umumnya masyarakat terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa wabah COVID-19 ini adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak perlu berusaha dan berikhtiar untuk menghindari wabah penyakit ini. Karena apapun yang sudah menjadi kehendak Allah pasti akan terjadi. Golongan yang hanya mengandalkan takdir Allah tetapi tidak berikhtiar, berusaha untuk menghindari wabah ini, biasa disebut dengan golongan Jabariyah. Yang kedua, ada orang yang mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini adalah murni wabah. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Oleh karena itu, kita harus berusaha bagaimana mencegah agar wabah COVID-19 ini tidak menular kemana-mana. Golongan yang kedua ini hanya mengandalkan usaha, tetapi tidak mempercayai adanya takdir. Golongan yang kedua ini biasa disebut dengan golongan Qadariyah. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sedangkan pendapat yang ketiga, ada di antara orang yang mengatakan bahwa wabah ini adalah sudah menjadi suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai manusia harus berusaha, harus berikhtiar menghindari wabah ini agar tidak terkena oleh wabah yang sangat mengerikan ini. Pendapat yang ketiga ini, selain mempercayai adanya wabah ini sebagai takdir Allah, akan tetapi juga kita harus berikhtiar dan berusaha untuk menghindari agar jangan sampai kita terkena oleh wabah itu. Golongan yang ketiga ini sering disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan yang mengikuti sunnah atau ajaran Rasulullah SAW dan jamaah para sahabat. Mengapa golongan yang ketiga ini sesuai dengan sunnah Rasul? Karena Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Jika kalian mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian tidak boleh memasuki daerah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha.
Dan apabila wabah itu terjadi di suatu daerah, sedangkan kalian berada di daerah wabah itu, maka kalian tidak diperkenankan keluar dari daerah itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Hadis ini menggambarkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berusaha, harus berikhtiar menghindari wabah penyakit. Dalam hal ini perlu kita ketahui, apakah Rasulullah tidak mempercayai takdir? Sudah jelas bahwa Rasulullah lebih mengerti tentang takdir daripada kita. Karena Rasulullah justru yang dapat pelajaran dari Allah lewat malaikat Jibril tentang masalah takdir. Artinya, dilarangnya kita masuk ke daerah wabah agar kita tidak tertular dengan wabah itu. Dilarangnya kita keluar kalau kita berada di daerah wabah, itu artinya agar kita tidak menularkan penyakit kepada orang-orang yang berada di daerah lain. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Yang kedua, pada suatu saat terjadi baiat. Para sahabat melakukan janji setia kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Pada saat baiat itu, para sahabat sama berjabatan tangan dengan Nabi. Akan tetapi pada saat yang akan berjabatan tangan dengan Nabi itu adalah orang yang terkena penyakit lepra yang menular, Rasulullah hanya mengatakan, Anda sudah saya baiat, terus tidak usah berjabatan tangan. Ini artinya bahwa Rasulullah berusaha, berikhtiar menghindari dari penyakit yang menular. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pada suatu saat, ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, menjadi seorang presiden, beliau akan mendatangi suatu daerah provinsi yang bernama Damaskus atau Syam. Ketika mau memasuki Damaskus, Sayyidina Umar diberitahu bahwa Damaskus sedang terjadi wabah. Maka Sayyidina Umar tidak jadi masuk ke Damaskus. Lalu ditegur oleh seorang gubernur, mengapa Amirul Mukminin menghindari takdir Allah? Apa jawab Umar bin Khattab? Betul, saya menghindari takdir Allah menuju ke takdir Allah yang lain. Peristiwa ini menggambarkan bahwa Sayyidina Umar pun seorang sahabat Nabi, berikhtiar, berusaha menghindari wabah yang terjadi di Damaskus. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kemudian pada tahun 833 Hijriah, di daerah Mesir atau Kairo terjadi wabah. Seperti yang dikutip dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un yang ditulis oleh beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan pada tahun 833 Hijriah di Kairo atau Mesir pernah terjadi wabah penyakit ta'un. Setiap hari yang meninggal dunia tercatat sampai 40 orang. Pada saat itu, para ulama di Mesir meminta kepada masyarakat umat Islam supaya berdoa, bermunajat, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menghentikan atau menghilangkan wabah ini. Para ulama menghendaki masyarakat untuk turun ke jalan, untuk keluar berkumpul di tanah lapang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati, 1 minggu kemudian setelah umat Islam berkumpul di lapangan berdoa kepada Allah,
1 minggu kemudian, yang meninggal dunia perharinya mencapai 1.000 orang. Mengapa? Karena mereka tertular penyakit oleh teman-teman sendiri yang berkumpul di tanah lapang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dari apa yang disampaikan oleh Nabi, dari apa yang dilakukan oleh Nabi, dari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dari apa yang diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ini menggambarkan bahwa kita di samping harus mempercayai bahwa wabah COVID-19 ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita diwajibkan untuk berikhtiar, berusaha untuk menghindari agar kita semua tidak tertular oleh COVID atau penyakit wabah yang sangat membahayakan ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu, ini menggambarkan, menjelaskan bahwa ketika ada wabah melanda suatu negeri, kita tidak diperkenankan keluar dari rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat penting atau darurat. Kita tidak boleh meninggalkan tempat zona merah karena akan membahayakan kepada masyarakat lain. Kita dianjurkan agar cuci tangan, agar tangan bersih, kita dianjurkan memakai masker agar tidak menular kepada orang lain. Dan kita tidak diperkenankan keluar dari rumah itu merupakan ibadah. Karena apa? Karena tidak keluar dari rumah itu dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah, dalam rangka melaksanakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang Jakarta yang di sana banyak wabah, tidak mudik ke rumah adalah ibadah. Kita berada di rumah tidak keluar karena menghindari wabah adalah ibadah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajlis syahid." Barang siapa yang sabar duduk di rumah, tidak keluar dari rumah ketika ada wabah, dan dia mengerti bahwa wabah itu tidak akan menimpa kepada siapapun kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang duduk di rumah berusaha menghindari wabah itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh pemerintah adalah benar. Pemerintah melarang kita keluar rumah, itu adalah benar. Pemerintah melarang orang mudik karena berbahaya, itu adalah benar. Semua adalah benar yang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah telah berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya hormati. Lalu bagaimana hubungannya dengan peribadatan yang biasa kita melakukan Jumatan, biasa melakukan sholat berjamaah di masjid, biasa melakukan pengajian? Pada saat wabah ini terjadi, kita sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah. Sholat jamaah kita sholat di rumah, dan pengajian kita tidak melaksanakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mengenai sholat Jumat, para ulama telah sepakat, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat dan meyakini bahwa Jumat itu hukumnya tidak wajib, maka orang itu telah murtad, keluar dari Islam. Bahkan Rasulullah pernah mengancam, sebagaimana dalam sabdanya, "Man taraka salasa juma'in min ghairi udhrin, toba Allahu ala qalbih."
Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa ada halangan, tanpa ada uzur, maka orang itu dicap hatinya oleh Allah, atau hatinya ditutup oleh Allah seperti orang-orang munafik. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dalam hadis ini, dikatakan man taraka salasa juma'in min ghairi udhrin. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Ini dapat diartikan bahwa kalau orang meninggalkan sholat Jumat tapi ada halangan, tetapi ada uzur, maka orang itu tidak termasuk yang diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kita boleh meninggalkan sholat Jumat manakala ada uzur yang dibenarkan oleh syariat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wamal udhru ya Rasulullah?" Apakah uzur atau halangan sholat jamaah dan sholat Jumat wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Al-maradu wal khawfu, yaitu sakit dan orang ketakutan. Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang dalam keadaan sakit, orang yang dalam keadaan ketakutan, boleh meninggalkan sholat Jumat karena ada halangan. Karena ada halangan, sehingga boleh meninggalkan sholat Jumat. Sedangkan para ulama, banyak yang menyebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya yang disebutkan di dalam fikih Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Di situ dikatakan, a'dzarul jumu'ati wal jama'ati al-mataru in balla saubahu. Di antara halangan atau uzur yang orang bisa meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah adalah terjadi hujan yang akan menyebabkan pakaian orang itu menjadi basah. Dan tidak ada payung, tidak ada mantol, tidak pakai mobil karena ketakutan, karena khawatir kalau nanti pakaian basah dan kemudian menjadi masuk angin, ini juga menjadi halangan orang boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang kedua adalah al-marad, sakit. Artinya al-marad alladzi yashukku kama syaqqatihi. Orang sakit yang sakitnya sakit parah. Orang yang sedang sakit boleh meninggalkan sholat Jumat karena uzur. Bahkan dalam fikih lain ada yang mengatakan al-ishal. Orang yang sedang diare itu boleh meninggalkan Jumat karena uzur. Bahkan kalau diarenya itu nggak bisa ditahan, malah haram pergi ke Jumatan karena akan mengotori masjid menjadi najis. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang saya hormati. Kemudian dalam fikih lain ada yang dikatakan termasuk uzur Jumat dan jamaah adalah al-khauf ala nafsihi wa malihi. Orang yang takut mengkhawatirkan akan keselamatan jiwa dan hartanya. Orang yang takut, orang yang khawatir jiwanya akan terancam, itu boleh meninggalkan sholat Jumat. Termasuk terjadinya wabah COVID-19 ini adalah termasuk sesuatu yang mengancam kita. Kalau seandainya penyakit itu mudah kita lihat, seperti penyakit lepra, mungkin mudah kita lakukan. Orang yang sedang kena penyakit lepra tidak usah Jumatan, lalu kita yang sehat Jumatan, nggak masalah. Kalau seandainya penyakit atau wabah itu bisa diketahui, orang yang kena sakit mungkin badannya hijau atau kuning, nggak masalah. Tetapi virus corona ini tidak bisa kita lihat.
ada yang bisa, ada yang memiliki gejala, ada yang tidak memiliki gejala. Sehingga semua orang bisa khawatir, jangan-jangan orang yang dekat itu terkena corona sehingga akan menularkan kepada diri kita. Oleh karena itu, rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang mengancam jiwa seseorang itu menjadi penyebab atau halangan orang diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat. Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, dalam kita beragama, kita jangan mengandalkan perasaan. Seperti banyak orang yang mengatakan biasanya kita Jumatan lalu tidak, gimana rasanya? Bagaimana biasanya kita jamaah lalu tidak, bagaimana kita rasanya? Biasanya kita pengajian lalu tidak ada pengajian, bagaimana rasanya? Beragama tidak diperkenankan hanya menggunakan perasaan, tetapi menggunakan tuntunan dan ilmu pengetahuan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Lalu bagaimana saya tidak Jumatan? Bagaimana kita tidak jamaah? Bagaimana tidak pengajian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan." Barang siapa yang sakit, barang siapa yang bepergian, lalu tidak bisa mengerjakan amal-amal perbuatan, amal ibadah yang biasanya dilakukan, kata Rasulullah, orang itu mendapatkan pahala seperti pahala ketika orang itu mengerjakan ibadah ketika sehat dan ketika tidak bepergian. Artinya, kita tidak Jumatan karena ada halangan. Kita tidak sholat jamaah karena ada ancaman. Kita tidak pengajian karena ada uzur. Semua itu pahalanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala seperti kita sholat Jumatan, jamaah dan pengajian. Jadi kita tidak perlu khawatir apa yang kita lakukan, karena yang kita lakukan semua berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat Nabi dan para ulama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, oleh karena itu, anjuran pemerintah semua mohon untuk dilaksanakan. Daerah lain yang zona merah agar melaksanakan perintah pemerintah untuk tidak mudik ke daerah, sehingga tidak akan menularkan penyakit ke orang lain. Orang yang ada di rumah tidak perlu keluar. Semua adalah anjuran pemerintah, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara saya hormati, terima kasih kepada Ibu Bupati, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kepala Dinas, Rumah Sakit, para dokter, perawat, bidan, camat, lurah, RW dan RT yang telah berjuang siang dan malam untuk berusaha mengusir wabah corona ini. Mereka semua mengharapkan agar wabah ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa, bekerja seperti biasa, dan kita beribadah seperti biasanya. Mudah-mudahan wabah ini segera pergi dari negara Indonesia, segera pergi dari Kabupaten Sragen, dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha, yang telah berjuang untuk perang melawan wabah COVID-19 ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.